Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Suaranya merdu ini karena mic-nya bagus. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Oh, siang, semangat pagi mawon, tapi tetap semangat pagi biar selalu semangat. Tentunya juga banyak sekali kesibukan bisa tetap hadir di forum hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya pengajar praktek angkatan 11. Nama saya Ibu Siti Asminatus, biasanya ibu-ibu CGP hebat ini memanggil saya Bu Atus supaya gampang diingat nih. Kebetulan saya instansinya SMP 2 Pare, Bapak Ibu. Monggo kalau ke Pare mampir nih. Di sana ada kampung Inggris, juga ada ini kafe garasi kalau ingin refreshing. Di situ rame biasanya ngaten. Saya berkunjung ke sini sesuatu pengalaman baru Bapak Ibu, karena memang kondisinya asri, karena banyak sawah dan hutan yang masih ya istilahnya tetap terlindungi dengan baik, tentunya dengan sumbangsi Bapak Ibu semua di sini yang mengingatkan anak-anak selalu untuk menjaga lingkungan. Terima kasih hari ini Bapak Ibu, saya selaku moderator diamanai istilahnya dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mendampingi 2 CGP hebat di SD Keraton ini untuk memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tentunya yang sudah menempuh sudah hafal ya Pak. Apalagi Bu Towi sudah beberapa kali yang dibahas juga serupa, jadi mungkin sudah paham sekali alurnya seperti apa. Cuma saya sampaikan di awal sedikit lagi supaya paling tidak mengingatkan kembali. Ngaten Bu Towi, mohon izin. Kegiatan hari ini yaitu tentang kegiatan mendiskusikan cita-cita kita, visi sekolah kita, meninjau kembali apakah sudah masih relate dan relevan dengan kebutuhan saat ini, dengan impian murid kita ke depannya, apakah masih relate ataukah sudah mewakili. Jadi hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait itu Bapak Ibu. Kemudian kegiatannya sama, yang pertama saya menyampaikan tujuan tadi seperti itu tujuannya, kemudian dilanjutkan nanti akan dipimpin oleh 2 CGP hebat secara bergantian. Yang pertama dengan menyusun kalimat terumpang nanti diisi bersama, kemudian dari kalimat terumpang itu panjenengan bisa mengidentifikasi perilaku yang bisa mencerminkan visi sekolah. Misalkan visinya itu sudah ditampilkan, apakah itu masih relevan dan tetap bisa digunakan. Nah itu nanti intinya kita bahas bersama. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahannya. Setelah ada visi, kira-kira kegiatan apa yang bisa mensupport terwujudnya visi tersebut. Dan yang terakhir penutup. Nah, paling tidak itu nanti beberapa rangkaian kegiatannya, Bapak Ibu. Yang perlu saya garis bawahi, karena hari ini yang dibahas visi sekolah tentunya sudah baik, visi yang sudah ada itu tentunya sudah baik, dan tidak lantas ingin mengganti visi yang sudah ada. Bu Towi mohon izin, hanya ingin meninjau kembali dan mungkin mengembangkan bila ada yang perlu ditambah atau mungkin tidak. Hanya membahas karena di sini sebagai ajang latihan 2 CGP untuk memimpin diskusi begitu. Selain sebagai ajang latihan, juga sebagai harapannya bisa menjadi ajang refleksi bersama Bapak Ibu semua di sini. Kira-kira visi yang sudah ada itu sudah bisa berpihak kepada murid atau tidak? Kalaupun sudah, kira-kira apa yang perlu dilakukan, program-program apa yang perlu ditambah atau mungkin dipertahankan? Nah itu nanti monggo saran-saran dibahas dan harapannya bisa sama-sama aktif untuk terlibat dalam diskusi agar ketemu kesepakatan bersama visi sekolah SDN Keraton untuk seterusnya dan untuk masa depan. Jadi itu saja untuk mengawali diskusi pada siang hari ini, Bapak Ibu, biar lebih cepat karena memang kesibukan juga mungkin ada kegiatan lain, bisa langsung saya arahkan ke Bu Eli dulu. Dengan Bu Ida, monggo Bu Ida bisa membantu memimpin diskusi di awali kalimat terumpang. Monggo. Terima kasih.
Terima kasih Bu Adus atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Tawiyah selaku Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada kami untuk melakukan kegiatan diskusi siang ini dan juga selalu mensupport kegiatan para CGB-nya, guru CGB-nya. Terima kasih Bu Tawi dan juga rekan-rekan guru semua, terima kasih yang telah sudah meluangkan waktu pada siang hari ini dengan aktivitas yang begitu banyaknya sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak saya ucapkan. Di sini saya akan memandu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh saya Asma Hidayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kediri, dan rekan saya itu Mbak Bu Eli Yuliana juga sama, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kediri. Kita flashback lagi ya ke kita flashback ke pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yaitu KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yang kedua, dalam pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang ketiga, budi pekerti yang meliputi cipta, rasa, karya harus diubahkan pada diri siswa. Dari intisari filosofi KHD ini, kita tahu bahwa apa tujuan dari pendidikan yang ada di negara kita Indonesia. Nah, dan inilah untuk merumuskan merumuskan visi ke depannya. Nah, Bapak Ibu, kita sering tahu kalimat visi sekolah, visi yang ada di sekolah ataupun organisasi. Terlintaskah di benak Bapak Ibu apa itu visi? Visi apa? Apa? Nah, terima kasih waktunya. Kalau menurut saya visi itu bisa dikatakan seperti cita-cita. Jadi kalau visi dari sekolah ya berarti cita-cita yang diharapkan suatu sekolah mau dibawa kemana sekolah tersebut. Oh iya, terima kasih Pak Dilan, jawaban yang sangat luar biasa. Terus kita selanjutnya dari nah ini dia. Apakah itu visi? Visi itu bisa diartikan sebagai cita-cita atau impian yang ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun organisasi. Nah, sedangkan visi sekolah yaitu visi sekolah harapan ke depan yang dijadikan impian atau cita-cita, inspirasi, motivasi dan kekuatan mengenai wujud sekolah dan juga siswa pada masa yang akan datang. Nah, pada kesempatan ini mari kita merangkai mimpi ke dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi sekolah. Nanti Bapak Ibu Guru silahkan melengkapi kalimat rumpang ini dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati pikiran Bapak Ibu sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah kita yang kita idam-idamkan. Sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun murid yang mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Silahkan Bapak Ibu mengambil HP-nya masing-masing untuk menyekan. Kita pakai menti.com. Bisa ya? Sadar? Berarti sadar?
Bu Anis sudah, Bu Anis? Baik, baik. Maaf, Bu, itu iklan sebentar. Tidak apa-apa Bu. Ini teknologinya baik. Sudah berarti sudah. Sudah ada kalimat kita membimbingkan murid-murid yang titik-titik silang itu ada 3 kolom, silakan diisi. Misalnya kita membimbingkan murid yang religius, yang bahagia, yang kreatif, silakan diisi. Ya, ada di grup. Kalau nggak bisa ini ada use code-nya 82199106. Nanti jawaban Bapak Ibu akan tertampil. Nah, ini keluar. Murid berakhlak mulia, berkarakter, berbudi pekerti. Ayo, kita memimpikan murid yang bagaimana lagi? Yang sudah masuk. Nah, itu ada lagi profil pelajar Pancasila. Ada juga yang menjawab cerdas, muridnya cerdas. Bapak Ibu guru juga memimpikan murid berkarakter, beriman, nyaman, berwawasan luas. Mungkin ada yang menjawab berwawasan luas. Siapa yang menjawab berwawasan luas? Berarti bisa menjelaskan? Berwawasan luas, berbudi pekerti, beriman, mempunyai akhlak. Terus pertanyaan selanjutnya, kalimat terbang selanjutnya, silahkan slide selanjutnya. Kita percaya bahwa murid adalah, silahkan mengisi yang 3 kolom itu. Sudah ada ya slide selanjutnya Pak Penagi? Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan Bapak Ibu menuliskan sambil menunggu ya. Terus lalu submit. Belum muncul? Kita percaya bahwa murid adalah, sambil jawaban. Nah, sudah muncul. Beragam karakter, memiliki kodrat unik. Nah, yang unik ini coba siapa Bu Anis? Tolong dijelaskan ya Bu Anis.
Jadi unik di sini maksudnya anak-anak itu berasal dari beragam latar belakang yang berbeda-beda. Jadi pastinya dia tumbuh berkembang di lingkungan berbeda. Jadi pastinya mereka itu punya sifat dan karakter yang berbeda, punya latar belakang sosial yang berbeda. Jadi setiap anak itu unik dan kita itu tidak bisa menyeragamkan mereka. Tapi yang perlu kita lakukan itu adalah mendukung potensi keunikan mereka masing-masing. Berarti sesuai kodrat Yang sesuai dengan kodratnya alam. Ya. Terima kasih Bu Anis. Kita membaca lagi ya. Pribadi yang berbakat, pribadi yang unik. Ada lagi yang jawaban dari Bapak Ibu guru? Sudah Bapak belum? Pribadi yang unik. Itu. Ada lagi mengikuti perkembangan. Bapak murid tadi ya. Ada lagi yang masuk bermacam-macam punya karakter gitu ya. Karena kurang ya. Oh iya, kan sedikit-sedikit itu pertanyaannya sedikit-sedikit. Bermacam-macam karakter, semangat, memiliki kodrat, punya keunikan. Ya, semua terdapat di sini ya, murid yang pribadi yang unik, beragam karakter, pribadi yang berbakat. Selanjutnya Pak Pono sudah? Betul apa-apa di tangga Pak Pono. Jawaban pendek-pendek Pak Pono. Terus selanjutnya submit jawabnya. Sedikit-sedikit Pak. Iya, boleh 5 huruf saja. Iya. Sesuai kalau unek-unek ya ada. Mungkin karena terlalu berpengalamannya ya Pak Pono ya. Saya tunggu Pak Pono ya, sabar kalau menanti. Sudah? Sudah 9 ya? Sambon? Selanjutnya kita ke selanjutnya ya. Monggo, sambung. Pak pernah sambung? Apa selanjutnya ya? Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, silahkan mengisinya. Sudah berubah slide-nya? Kita tunggu ya dari jawaban Bapak Ibu guru. Belum. Di
sekolah kita mengutamakan misalnya apa, kenyamanan, mengutamakan kedisiplinan. Silahkan diisi Bapak Ibu Guru. Itu sudah muncul. Kita di sekolah kita mengutamakan tanggung jawab, kedisiplinan, disiplin positif, pendidikan karakter, membiasakan disiplin, membanggakan potensi, kebersamaan, proses pendidikan, kolaborasi, banyak sekali ya ini. Kebutuhan murid, budi pekerti yang bagus. Kalau budi pekerti yang bagus itu siapa yang menjawab? Sinten Buher. Berarti budi pekerti yang bagus. Oh, disiplin. Kerjasama yang bagus, proses pendidikan, semuanya ada ya, sudah lengkap ya, mengembangkan potensi. Ya, selanjutnya Bu Eli. Lalu selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah ganti slide. Ini masih belajar bagus. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus apa, sadar dengan dirinya sebagai siswa yang bagaimana. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik ya, kita mengisi kalimat terumpah. Nah, itu sudah muncul. Menumbuhkan karakter, mengembangkan potensinya, memperluas wawasan. Perlu sekali ya murid sekolah kita sadar betul untuk mengembangkan potensinya dan memperluas wawasan. Terutama memperluas wawasan itu tidak hanya mereka mencari yang diberikan Bapak Ibu Guru saja, tetapi harus mencari di luar sekolah juga, perlu memperluas wawasannya sendiri, menumbuhkan, memupuk bakat. Nah, ini yang memupuk bakat ini juga perlu. Terus ada lagi, ada lagi, pendidikan sangat penting. Tuh, murid kita di sekolah kita sadar betul pendidikan itu sangat penting. Kalau sudah sadar kalau pendidikan penting, berarti mereka mengutamakan sekolah. Terus mengembangkan pengetahuan, harus taat peraturan, saling menghormati. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang masuk? Saling menghormati, harus taat peraturan, itu juga penting. Selanjutnya, kita warga di sekolah yakin untuk, silakan mengisinya lagi. Masih ditunggu ya. Silakan. Kalau sudah submit, nah itu sudah muncul.
mencapai visi bersama. Nah, ini yang kita bahas saat ini ya. Memberikan contoh, menuntun, membimbing, dapat berkolaborasi. Tentunya kita semua juga harus selalu berkolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan lingkungan masyarakat. Membimbing, menuntun, mencapai visi bersama. Yang mencapai visi bersama ini sinten? Silakan. Ya, izin menyampaikan pendapat kenapa saya menulis mencapai visi bersama, karena kita sebagai warga sekolah itu harus yakin apa yang kita cita-citakan itu pasti terwujud. Jadi kalau sudah yakin, kita akan dapat pasti berusaha untuk mewujudkannya seperti itu. Kalau dari cita-cita saja kita tidak yakin, bisa nanti ya nggak akan maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dylan, jawaban yang sangat luar biasa. Tentunya kebersamaan itu juga sangatlah penting untuk mencapai visi kita di masa yang akan datang. Lalu kebersamaan, memberikan contoh yang baik, memberikan contoh, membimbing, tanggung jawab, apalagi sudah ya. Kita selanjutnya Dewi. Nah, terus soal selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini tentunya guru dan berkolaborasi dengan lingkungan sekitar ya. Sambil menunggu jawabannya dari Bapak Ibu. Kalau sudah, silakan disubmit. Oh, itu sudah. Kita dan warga di sekitar sekolah paham bahwa mengoptimalkan kodrat siswa, saling berkolaborasi ini juga sangat penting ya, saling berkolaborasi dengan warga lingkungan sekitar, mewujudkan visi bersama. Tentunya kebutuhan murid yang utama ini berarti berpihak pada murid, pendidikan yang berpihak pada murid. Semua murid istimewa, bagus sekali. Masih ada jawaban lagi kah? Kalau masih ditunggu. Nah itu, peduli pada lingkungan yang bersih. Selanjutnya mengoptimalkan kodrat siswa itu juga penting. Nah itu akan tanggung jawab, mewujudkan tujuan, punya kedisiplinan. Jawab semua sudah masuk. Silakan. Ini sudah habis ya. Terima kasih, itu tadi sudah membantu mengisikan kalimat rumpang cita-cita murid. Nah, dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu isikan tadi, kita tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma. Oh, okay. Nah, Bapak Ibu,
Dari kalimat rumpang cita-cita murid impian Bapak Ibu yang diisikan tadi ya, kita mengetahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beranalitis, mandiri. Kalau kelas 1 buat niku selalu pakai nyanyian. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu supaya anak-anak terngiang-ngiang di benaknya. Terus selanjutnya sudah terima kasih ganti pemandu diskusinya. Ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari pembahasan kita tentang visi SD Negeri Kraton. Nah, di sini visi SD Negeri Kraton yaitu terwujudnya lulusan yang berkualitas dalam IMTAK dan impact serta peduli lingkungan. Jadi di sini di SDN Kraton itu berusaha menciptakan lulusan yang IMTAK. IMTAK itu apa? Iman dan takwa. Jadi berusaha mendidik anak agar mempunyai kepercayaan dan sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan impactnya di sini kita berusaha menciptakan peserta didik yaitu yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena di sini Bu Atus di SD Negeri Kraton ini juga menyediakan ekstra komputer, yaitu kita mengambil guru dari luar dan guru-gurunya pun juga sudah menyediakan laptop. Jadi tidak hanya diberi materi saja, tetapi anak-anak juga langsung praktek dan ada guru pembimbingnya seperti itu. Lanjut. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu, apakah visi di SD Kraton ini sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Iya. Mohon izin untuk menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya, sebenarnya cita-cita kita selama ini itu sudah sesuai dengan murid. Namun dengan seiring perkembangannya zaman, terlebih lagi sekarang sudah memasuki kurikulum merdeka, ada perlu dimasukkan unsur-unsur profil pelajar Pancasila tadi. Iya, terima kasih Ibu Nisa atas jawabannya yang luar biasa. Bisa dimasukkan ya, karena kita itu juga mempelajari profil pelajar Pancasila. Jadi visi misinya ditambah seperti itu ya, ditambah dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu Nisa atas masukan dan tambahannya. Nanti mungkin bisa ditambahkan sesudah kalimat imtek dan iptek tadi. Dikopikan dari situ terus ditambahin. Di SK. Dikopikan. Terwujudnya lulusan yang berkualitas dalam IMTAK
dan impact serta peduli lingkungan. Ya, setelah impact mungkin bisa supaya lebih luas ya, bisa kita masukkan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nanti otomatis kan profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan juga meliputi mencintai lingkungan. Jadi sudah termasuk di dalam profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian izin menambahkan lagi, terwujudnya lulusan. Kalau kata-kata lulusan itu nanti kan terkesan hanya berorientasi pada siswa yang sudah lulus. Jadi supaya kita bisa fokus pada peserta didik kita sekarang ini, mungkin bisa diganti dengan terwujudnya peserta didik yang berkualitas dalam imtak dan iptek. Mungkin bisa ditambahin serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahi ataupun menyanggah, monggo. Terima kasih waktunya. Saya tidak mau menambah untuk itu karena menurut saya sudah bagus. Saya hanya ingin meluruskan sedikit karena tadi Bu Eri memaparkan untuk imtakan iman dan takwa. Gitu. Jadi iman dan takwa di sini kalau menurut Bu Eri tadi kan iman dan takwa terhadap Allah, cenderungnya seakan-akan ke Islam. Padahal kita di sini kan dari sekolah negeri, jadi iman dan takwa itu kalau menurut saya itu dimiliki oleh semua agama. Jadi karena kita sekolah negeri ya kita harus memfasilitasi semua agama. Jadi ya itu iman dan takwa untuk Tuhan. Jadi Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa bisa berarti juga dari agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, semuanya punya Tuhan. Mungkin seperti itu. Walaupun sementara sekarang memang di SD Kraton semua siswanya memeluk agama Islam, tapi bukan berarti nanti kita juga harus terbuka untuk siswa lain yang mungkin ya, seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Dilon atas jawabannya yang luar biasa. Ini merupakan masukan untuk kita sebagai JGP Angkatan 11. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah? Sudah pas, terima kasih. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yaitu perubahan yang dilakukan yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, di sini saya sebagai guru pendidikan agama Islam yaitu berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yakni anak-anak yang mungkin kurang suka dengan sholawat, yakni saya mengajak anak kelas 3 sampai kelas 6 untuk mengikuti sholawat. Jadi saya bagi, kalau yang tidak bisa main alat saya bagi agar menjadi tim vokalis. Ya, untuk anak laki-laki yang ingin jadi vokalis juga saya belajari. Nah, kalau untuk tim rebana ini saya bagi semuanya dan alatnya alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah juga memfasilitasi alat rebana kita lengkap. Jadi setiap ada event anak-anak itu lebih termotivasi, lebih semangat, percaya diri untuk tampil di setiap acara seperti itu. Lanjut. Nah, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan antara orang tua, guru, dan kepala sekolah untuk dapat mewujudkan visi sekolah? Nah, kolaborasi yang dilakukan yaitu dengan menjalin komunikasi dan kerjasama untuk memantau perkembangan peserta didik di rumah maupun di lingkungan masyarakat.
Nah, Ibu Atus, di sini SD Keraton itu sudah dibentuk yang namanya paguyuban dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi setiap kita ingin membuat agenda atau acara, kita bisa melibatkan wali murid itu lebih mudah. Contohnya seperti ini, kita melakukan senam. Senam itu kita lakukan di SD Keraton 6:30. Jadi orang tua itu diberitahu bahwa SD Keraton ada senam pagi. Jadi tidak ada yang namanya pembelajaran dimulai itu terlambat, tidak ada, Ibu. Karena semua orang tua antusias mengantar anaknya 6:30 untuk siap-siap mengikuti senam pagi. Jadi pembelajaran dimulai, tidak ada yang namanya siswa terlambat seperti itu. Dan dilanjutkan, ini contoh anak-anak mengikuti kegiatan 17 Agustus. Nah, ini kan membutuhkan biaya dan juga kemauan anak. Nah, kita juga berkolaborasi, menjalin komunikasi dengan paguyuban atau wali murid, apakah SD Keraton itu mengeluarkan kegiatan di 17 Agustus, dan alhamdulillah wali murid pun juga antusias, sehingga masalah kostum, rias dan lain sebagainya itu sudah dihandle oleh wali murid seperti itu, dan guru tinggal menyiapkan tariannya dan memberikan contoh tarian kepada anak-anak. Nah, di sini juga ada pembelajaran membuat kaligrafi, di mana kaligrafi itu yang biasanya monoton ditulis di atas kertas. Saya berusaha membuat inovasi, yaitu membuat kaligrafi di atas kayu atau nampan. Nah, nampannya ini juga saya berkolaborasi dengan paguyuban, sehingga alat atau kayunya itu bentuknya bisa sama dan jenis krayonnya pun juga sama. Jadi yang memberikan itu ketua paguyubannya, dan yang lain itu tinggal iuran, karena di paguyuban juga ada ketua, bendahara, seperti itu, Bu Atus. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara orang tua, guru, dan kepala sekolah untuk dapat mewujudkan visi sekolah? Yaitu upaya yang kita lakukan yaitu dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat duha berjamaah, hafalan surat-surat pendek, hafalan Asmaul Husna, sholat duhur berjamaah. Nah, ini bisa dilihat, Ibu Atus, di SD kita itu sholat duhurnya itu berjamaah, yang menjadi imam itu bapak-bapak yang ada di SD sini, ada tiketnya seperti itu. Dan hafalan surat-surat pendek itu selalu kita laksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Dan alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah juga menyediakan juz amma yang sudah dilengkapi dengan terjemahan dan juga artinya. Jadi kelas 1 yang belum hafal itu bisa membaca bahasa Indonesianya seperti itu. Setelah itu dilanjutkan Asmaul Husna, dan sholat duhur ini dilaksanakan mulai kelas 4, 5, dan 6. Jadi anak-anak pulang itu sudah lepas tanggung jawabnya, sudah sholat di sekolah seperti itu. Lanjut, yaitu yang C, mengadakan kartu prestasi sebagai bentuk komunikasi orang tua dan guru. Nah, di sini ada kartu prestasinya tentang ngaji, itu Mbak Atus, terutama bagi anak-anak yang kurang lancar dalam mengajinya. Dilanjutkan mengadakan ekstrakurikuler hadroh dan pramuka. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada kegiatan pramuka yang dulunya itu sebagai gurunya yaitu Pak Peno, dan sekarang ada perkembangan lagi, kita guru pramuka dari luar itu, yaitu ada 2 guru, jadi lebih maksimal lagi. Dan selanjutnya mewujudkan pembelajaran yang berbasis teknologi, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya di sini setiap hari Kamis kegiatan ekstrakurikulernya yaitu ekstra komputer, jadi anak-anak itu tidak akan tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain tentang teknologi seperti itu. Lanjut. Apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, yaitu dengan melakukan pembiasaan. Kita awali dengan hal-hal seperti 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, Ibu Atus, di SD Negeri Keraton ini kita biasanya membuat piket, yaitu ada jadwal piket di mana guru itu di depan gerbang menyambut kedatangan anak-anak
anak-anak seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya guru di depan itu, tidak ada. Jadi setiap pagi anak-anak datang, anak-anak juga senyum menyapa guru, dan ini imbasnya juga menjadi karakter peserta didik. Jadi peserta didik atau anak-anak itu ketika ketemu dengan temannya, mereka juga menyapa sambil senyum dan juga langsung salaman, refleks salaman seperti itu. Lanjutnya yaitu hal kecil tapi terdampak luar biasa terhadap karakter peserta didik. Nah, seperti tadi contoh hal kecil, kalau bertemu dengan guru senyum, walaupun terkadang anak-anak ada guru baru, ada tamu, mereka juga menyapa seperti itu. Dan selanjutnya konsisten dan berkesinambungan dilaksanakan setiap hari. Nah, kegiatan 5S ini kita lakukan setiap hari sehingga anak-anak itu menjadi terbiasa dan menjadi karakter kepada anak-anak itu sendiri. Nah, kesimpulannya, untuk mewujudkan visi sekolah dan prakarsa perubahan, yaitu diperlukan adanya kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah, baik murid, wali murid, guru, kepala sekolah, komite, dan tenaga kependidikan sesuai tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu. Alhamdulillah di sini presentasi kami sudah selesai. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, kami persilakan. Ada tambahan? Atau pas? Jelas apa belas? Iya. Ini tadi merupakan hal-hal yang sesuai yang kita lakukan di SD Negeri Kraton seperti itu, Ibu. Sudah, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada Ibu Atus. Terima kasih, hebat sekali. Kita kasih applause untuk dua CKP hebat yang sudah presentasi pada siang hari ini. Sudah diajari dengan teknologi di awal, dengan warna-warni tulisan hasilnya dengan Mentimeter ya Bu ya. Paling tidak kita juga berkenalan, tidak hanya muridnya begitu ya. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan dari awal oleh Bu Ida, dipandu kalimat terumpang, dan tadi diakhiri dengan visi dan bagaimana mewujudkan visi. Yang poin yang saya ambil intinya dari visi yang sudah dirumuskan tadi, ada sedikit perubahan, mungkin nantinya bisa ditinjau kembali Bu Towi, tidak harus langsung diubah begitu cuma usulan nanti apakah betul nanti itu yang digunakan seterusnya bisa disepakati lagi. Intinya dari visi yang sudah dirumuskan kembali lagi harus tak kalah pentingnya adalah kolaborasi, karena tanpa adanya kolaborasi hanya visi tinggal visi, karena harus ada kerjasama untuk mewujudkan bersama, karena kita memiliki visi yang kita rumuskan sendiri. Jadi untuk mewujudkan pula kita harus saling kerjasama agar betul-betul menghasilkan murid yang beriptek baik, juga memiliki profil pelajar Pancasila sesuai dengan dimensi yang ada begitu selain beriman bertakwa sampai seluruhnya bisa dimiliki oleh SD Kraton. Dan saya sangat salut sekali dengan ini tadi kolaborasi dengan pihak luar, karena sudah melibatkan dari pramuka Bu, kemudian ada juga dari komputer, jadi langsung yang ahli di bidangnya langsung menangani, sehingga murid betul-betul bisa belajar secara maksimal dengan fasilitas yang disediakan pihak sekolah. Terima kasih, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nanti di sekolah lain juga bisa mengadaptasi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi aktifnya tadi dalam diskusi. Sudah membersamai Bu Ida dan Bu Eli sampai di sesi akhir. Semoga bisa mewujudkan generasi emas Indonesia.
Terima kasih atas perhatian dan mungkin ditutup pantun Pak. Jadi Pak sudah siap mikrofonnya. Saya tinggal cakep gitu Pak nanti. Oke, nanti bisa ini nggih Bu, kalau ada dimasukkan di tambahan videonya nanti pantunnya Bapaknya nggih. Pak Dirwan nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri atas apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dokumentasi Bapak Ibu monggo.